Harta surgawi seorang hamba. Inilah Injil suci menurut Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Seorang teman mengajak saya ikut program, semacam retret yang katanya pasti akan mengubahkan. 5 tahun saya menolak ajakan itu dengan berbagai alasan. Namun di tahun 2021, Tuhan nyata ingin saya ikut program ini. Saya menjawabnya setelah terpuruk karena COVID dan tersungkur di hadapannya karena kehilangan segalanya yang dulu saya anggap penting, seperti karir, pekerjaan, usaha, aset-aset, dan lainnya. Saya merasa hanya tinggal Tuhan saja harta tersisa dalam hidup saya. Dan ternyata memang hanya Dia yang abadi. Tuhan menjelaskan apa yang terjadi dalam hidup saya melalui program itu. Menariknya adalah saat saya diminta melakukan penyerahan seluruh harta yang tersisa kepada Tuhan. Dalam sebuah dokumen resmi, saya diharuskan menuliskan dan mencatat satu persatu aset yang ada, termasuk anak dan talenta yang dimiliki saya. Saat itulah saya menyadari, ternyata saya hanyalah pekerja Tuhan yang dititipi dan dipercaya. Saya hanya hambanya, dan Tuhanlah Tuhan saya dan pemilik semuanya. Selesai menandatangani dokumen itu, saya merasa ringan dan mengalami kelegaan luar biasa. Saya mengikhlaskan, saya menerima, dan memahami posisi saya sebagai hamba. Secara spiritual dan psikologis, seperti ada sesuatu yang terangkat dan mengubahkan saya. Ternyata itu semua adalah harta dunia yang mudah diambil oleh siapapun dan sungguh fana. Harta yang saya miliki hanyalah Tuhan dalam hidup. Hidup saya benar-benar dituntun Tuhan, dan saya merasa connect atau tersambung dengan Tuhan setiap hari. Pelan-pelan fokus hidup saya bergeser menjadi fokus pada pencarian harta surgawi, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 20. Lantas, apa harta surgawi yang akan saya cari itu? Harta yang tampak abstrak bagi manusia dan harus mengandalkan Tuhan dalam pencariannya. Disinilah saya paham, ternyata Tuhan menginginkan pencarian harta surgawi ini juga menjadi cara saya berelasi dengan Tuhan, sekaligus cara Tuhan memenuhi janjinya, seperti yang tercantum dalam Yesaya 48 ayat 18. "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu yang tidak tahu bersyukur ini boleh dipercaya akan banyak hal dan diberi banyak berkat. Ampunilah dosa-dosaku atas kesalahan masa laluku, dan biarkan Roh Kudus-Mu menuntun aku untuk sungguh mencari harta surgawi bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Amin.